Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa hadirin yang semoga Allah muliakan, baik muliakan di dunia dan juga dimuliakan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada waktu yang singkat, Al-Fakir ingin sedikit menjelaskan sebuah ilmu atau satu ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama buat Al-Fakir sendiri. Yang mana ilmu itu sudah kita ketahui, sudah kita pahami. Namun mari kita ingat kembali agar kedepannya nanti kita lebih maksimal menjalani, mengamalkan ilmu yang akan kita bahas, yaitu ilmu menyayangi, mencintai anak yatim. Di antara kita pasti ingin memuliakan anak yatim, pasti ingin peduli terhadap anak yatim, pasti ingin berbagi untuk anak-anak yatim. Dan emang begitulah agama mengajarkan kita, kepedulian sosial, terutama kepedulian terhadap anak-anak yatim. Kita ketahui bahwasanya banyak hadis atau ayat Al-Quran menjelaskan tentang cara mendidik, menjaga, merawat anak-anak yatim. Yang paling umum hadisnya adalah ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini, atau kama qala Rasulullah. Aku, kata Rasul, aku bersama orang yang mengurus, mendidik, memberi makan terhadap anak yatim, maka kahataini, seperti dua jari ini. Artinya sangat dekat dengan Rasul dan pastinya akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, apakah kita benar peduli terhadap anak yatim atau hanya sekedar acting? Apakah benar tulus kita memberikan uang kita untuk anak yatim, apa sekedar pengen diumumkan nama kita sekian kita keluarkan untuk anak yatim? Apakah benar kita menyayangi, mencintai, ingin mengurus anak yatim, sedangkan peringatan anak yatim, lebaran anak yatim biasanya setahun sekali? Apakah setahun sekali itu cukup? Ya tidak. Maka daripada itu, jangan nunggu bulan Muharram, tapi teruslah per minggu, per bulan, per hari kita perlihat peduli terhadap anak yatim. Jangan sampai anak yatim dipedulikan hanya sekedar di bulan Muharram, bagi-bagi gebiar uang. Satu anak yatim misalkan 200-300 atau lebih, setelah bulan Muharram ke depannya tidak diurus sama sekali. Maka itu pertanyaan. Makanya banyak di kampung-kampung, di sebuah masjid dan lain sebagainya, senantiasa per Jumatnya untuk senantiasa memberi santunan anak yatim, memberi peduli kepada orang yang tidak mampu, duafa dan lain sebagainya. Maka harus kita terenyuh hati kita untuk senantiasa menolong. Dan yang paling utama adalah yang mengelola harta anak yatim harus amanah, harus benar, harus keimanannya terjaga. Dan kita ketahui bahwasannya betapa cepatnya donasi itu masuk ketika label yang ditulis adalah santunan anak yatim. Karena begitu pedulinya orang terhadap anak yatim, namun mungkin ada sebagian orang yang mengurus sebagian kecil, tidak amanah, tidak tanggung jawab, maka dosa besar termasuk tersebut. Orang yang zalim terhadap anak yatim, na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu, ketika menjadi pengurus, mengumpulkan anak yatim, berikan kepada anak yatim dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai zalim terhadap mereka dan termasuk orang yang mendapatkan dosa besar, na'udzubillah min dzalik. Maka daripada itu, mari kita tumbuhkan rasa peduli kita terhadap anak yatim. Dan dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, ana wa kafilul yatim fil jannati kahataini. Ana,
kalimatnya langsung, saya, kata Nabi Muhammad, yang mengurusi anak yatim bukan sekedar membagi dong, tapi mengurus juga. Baik mengurus pendidikannya, mengurus makanannya, mengurus pakaiannya, dan lain sebagainya. Tidak cukup kita sebulan atau per tahun memberikan sedekah atau santunan, tapi mari tumbuhkan paling minimalnya seminggu atau 2 minggu, bahkan sebulan lah paling akhirnya. Kita sisihkan uang kita untuk senantiasa berdonasi, mengumpulkan harta kita untuk memberikan kepada anak yatim. Dan ketahuilah bahwasanya memberi adalah ciri orang Islam yang sejati. Tapi orang yang minta-minta adalah ciri orang yang tidak sejati. Tapi tidak untuk menjudge orang lain, tapi mari lihat diri kita, apakah kita sudah mampu memberi banyak atau dengan kemampuan kita. Ya, sampai kita maunya meminta, maunya mendapat aja, tetapi tidak mau memberi. Maka bulan Muharram ini mengajarkan mari peduli terhadap sesama, terutama terhadap anak yatim. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah, sayangilah penduduk dunia atau penduduk bumi, maka penduduk akhirat, artinya penduduk yang langit, akan menyayangi kita. Barakallahu fiik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Ada kesalahan dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.